Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salifadia. Saya dari kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek akhir kami basis data yang berjudul tentang sewa rental kamera. Di sini saya akan menampilkan diagram IRD-nya terlebih dahulu. IRD adalah Entity Relationship Diagram. Nah, IRD itu adalah representasi visual dari hubungan antara entitas dalam sebuah sistem. IRD digunakan untuk merancang struktur konsep database. Nah, fokusnya IRD itu untuk menunjukkan entitas tabel utama dalam sistemnya, atributnya, dan hubungan antara entitasnya. Jadi, biasanya IRD itu dibuat pada tahap perancangan awal database. Nah, jadi sebelum untuk masuk ke implementasi DLL-nya itu kita membuat IRD-nya dulu, guys. Nah, entitasnya itu ada owner, kamera, transaksi, dan pembayaran dan pelanggan. Oke, di owner itu kita ada di owner itu atributnya ada ID owner sebagai primary key dan nama lengkap, nomor telepon, email, jalan, kota, provinsi, dan kode pos. Nah, di kamera itu ada ID kamera, merek kamera, tipe kamera, harga sewa per hari, status kamera, dan deskripsi. Nah, di transaksi, nah kita lihat saja di sini ya guys, di skemanya lebih lengkapnya. Di kamera itu yang menjadi primary key-nya itu ID kamera. Nah, sedangkan yang jadi foreign key itu ID owner. Isinya atribut dari kamera tadi itu ada merek kamera, tipe kamera, harga sewa per hari, status kamera, dan deskripsinya. Nah, transaksi. Atribut transaksi itu memiliki primary key, ID transaksi, dan foreign key sebagai ID kamera, foreign key, dan ID peminjam. Tanggal sewa, tanggal pembalian, total harga, status transaksi. Nah, kita masuk ke entitas pembayaran yang menjadi primary key di sini yaitu ID pembayaran. ID transaksi menjadi foreign key dan metode pembayaran, tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, status pembayaran, dan itu saja. Nah, kita lanjut ke entitas peminjam. Di entitas peminjam ada atribut ID peminjam sebagai primary key, nama lengkap, nomor telepon, email, jalan, kota, provinsi, kode pos, dan jaminan. Oke, di sini kita akan menjelaskan tabel skemanya. Nah, di entitas owner itu atributnya ID owner itu memakai char 15. Nama lengkapnya memakai varchar, dan nomor telepon memakai integer, email memakai varchar, jalan memakai varchar, kota memakai varchar, dan provinsi memakai varchar, dan kode pos itu memakai integer. Nah, di entitas kamera ada atributnya itu ID kamera memakai char, merek kamera memakai varchar, tipe kamera memakai varchar, dan harga sewa per hari itu memakai integer. Status kamera memakai varchar, dan deskripsinya itu teks. Oke, di entitas peminjam ada atribut ID peminjam menggunakan char dan nama lengkap menggunakan varchar. Kurang lebih itu peminjam dan owner itu sama saja, tetapi di bagian peminjam itu kita menambahkan jaminan. Jadi jadi ketika ada yang mau minjam kamera, kita harus ada jaminan seperti KTP. Nah, jaminan ini memakai blob, yaitu blob itu dimana kita bisa menyimpan gambar gitu. Oke, terus ada entitas transaksi, ya atributnya itu ID transaksi yang menggunakan char, ID kamera char, ID peminjam char, tanggal sewa menggunakan date, dan tanggal pengembalian juga sama menggunakan date, total harga menggunakan integer, dan status transaksi menggunakan varchar. Nah, selanjutnya itu di
entitas terakhir ada pembayaran dengan atribut menggunakan ID pembayaran yaitu char, metode pembayaran menggunakan varchar, tanggal pembayaran menggunakan date, jumlah menggunakan integer. Di sini kita memakai jumlah dari total seluruh pembayarannya itu menggunakan integer, status pembayaran menggunakan varchar, dan ID transaksi menggunakan char. Oke. Dan di sini kita akan kembali ke skemanya. Kita akan menghubungkan antar entitasnya, jadi kita ke IRD-nya saja. Nah, di sini owner dan kamera, yaitu one to many, karena satu owner mengelola banyak kamera. Seterusnya yaitu pelanggan ke kamera itu one to many juga, karena satu pelanggan dapat menyewa banyak kamera. Nah, pelanggan ke transaksi itu one to many, jadi setiap pelanggan dapat melakukan banyaknya transaksi yang ingin disewa kamera. Terus transaksi ke pembayaran itu one to one, jadi setiap transaksi memiliki satu pembayaran terkait, tidak ada transaksi yang lebih dari satu pembayaran, dan setiap pembayaran terkait dengan satu transaksi. Oke, selanjutnya kita membuat struktur DDL-nya, yaitu dengan membuka XAMPP. Nah, di bagian Apache sama MySQL kita tuh start terlebih dahulu. Nah, jika tampilannya sudah berwarna hijau seperti ini, berarti Apache dan MySQL-nya sudah jalan. Nah, setelah itu kita tekan shell. Oke. Jika tampilannya sudah begini, kita SQL menu root. Nah, kita akan membuat database-nya terlebih dahulu dengan cara create database rental kamera. Oke, nah kita akan show database dulu. Kita lihat. Oke, di sini sudah ada database rental kamera. Nah, kita akan menggunakan database tersebut dengan query use rental kamera. Oke, titik komanya jangan lupa ya guys. Oke, database nya berarti database sudah bisa digunakan. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabelnya. Tabel yang kita akan buat terlebih dahulu itu tabelnya owner dengan query create table owner. Oke, buka kurung, enter. Bentar ya guys, saya lihat dulu. Ada ID owner, atributnya ID owner dengan varchar 15. Bentar. Varchar 15. Oke. Primary key 0. Jadi itu fungsinya primary key itu, bentar ya. Oke, ID owner calon primary key 0. Jangan lupa koma. Oke. Selanjutnya ada nama lengkap yaitu menggunakan varchar 50, koma, nomor telepon yaitu menggunakan integer, tadi nomor kan integer ya. Terus ada email dengan varchar berapa nih, 100. Nah, fungsinya di ID owner itu memakai primary key itu sebagai primary key itu sebagai kunci utama dari sebuah table, di mana setiap table harus memiliki satu kolom yang ditetapkan sebagai primary key. Nah, sementara di sini ada not null, itu fungsinya agar kolom yang kita beri tanda dengan not null itu agar dia tidak kosong, tidak dibiarkan kosong. Oke, habis itu kita lanjut di habis email jalan.
gunakan varchar bukan nih, varchar 15, di situ kota varchar 15, di kota provinsi gunakan varchar juga, varchar 15. Provinsi dan kode pos itu gunakan integer. Oke, jangan lupa tutup kurung dan titik koma. Kita lihat ya query. Oke. Nah, usahakan tuh teman-teman jangan terjadi typo di setiap ketika kita mengetik, karena setelah kita mengetik di bagian sini misalnya ada varcharnya typo yang kayak kurang A atau kurang R, itu setelah kamu enter dan mau kembali lagi ke perbaikan ke atasnya udah nggak bisa ya, itu harus mulai lagi dari awal. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya. Ada tabel tadi, tabel owner, ada tabel kamera, ada tabel peminjam, dan ada tabel transaksi, dan yang terakhir ada tabel pembayaran. Nah, di sini kita akan melihat isi struktur dari tabel di situ dengan query DSC. Nama tabelnya apa? Owner. Oke. Nah, ini. Oke, ada ID owner, nama lengkap, nomor telepon, email, jalan, kota, provinsi, kode pos, primary key. Kita DSC lagi. DSC kamera. Oke. DSC peminjam. Oke, bisa. Transaksi. Oke, dan terakhir DSC pembayaran. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membuat constraint foreign key. Kita bisa lihat di skemanya. Nah, ini dia. Oke. Kita buat terlebih dahulu di alter table. Apa nih? Kita membuat di kamera, di table kamera ya. Oke, alter table kamera, terus add constraint. Nama foreign key-nya apa? FK ID harus sama ya guys, yang di tabelnya penamaannya ID owner, terus enter foreign. Oke, bak kurung ID owner. Oke, enter lagi, references. Oke, owner, nama tabelnya kan owner, buka kurung, nama kolomnya yang mau dijadikan foreign key itu ID owner, dan tutup kurung, on delete, case dan on update case key. Koma. Oke, query-nya sudah oke. Kamera. Nah, kita lihat sebelum penambahannya itu kamera di sini di ID owner kan belum ada foreign key-nya. Nah, di sini sudah ada foreign key. Nah, ketika sudah ditambahkan foreign key di sini akan muncul mul. Mul itu berarti sudah jadi foreign key ya, guys. Nah, fungsi dari foreign key itu digunakan untuk membuat hubungan antara dua table, di mana kolom satu table mengacu pada kolom primary key di tabel lain. Oke, kita lihat yang sudah kita tambahkan tadi foreign key ada di kamera ya, guys. Kamera. Oke, sama transaksi ini. Transaksi yang ini ya. Oke, selanjutnya itu kita mau menambahkan table. Karena tadi saya mau tambahkan foreign key di tabel pembayaran di bagian kolom edit transaksi, itu doesn't exist karena
ID transaksi itu belum ada di tabel pembayaran. Dengan cara tabel, jadi kita menunjukkan di pembayaran ya. Pembayaran ini yang kita mau tambahkan tadi itu ID transaksi ya, ID transaksi di bawah pembayaran. Jadi transaksi 8, ID transaksi. ID transaksi itu menggunakan char 15. Nah, after kita lihat ID transaksi di sesudah ID pembayaran. After ID pembayaran. Oke, ini udah kan query-nya oke. Nah, kita lihat dulu di tabelnya SC pembayaran. Oke, sudah tambahkan di sini ada ID transaksi. Oke, teman-teman, di sini selanjutnya kita akan menambahkan constraint unique. Nah, fungsi dari constraint unique itu pada sebuah kolom atau kombinasi kolom dalam tabel di database. Constraint unique ini memastikan bahwa nilai kolom atau kombinasi kolom tersebut tidak boleh ada duplikat atau ada yang sama. Nah, kita langsung saja caranya dengan alter table. Kolom apa yang kita mau kasih unique? Kolom tabel apa? Di tabel owner, terus kasih add constraint oke, nomor satu unique. Oke, no. Oke, query-nya sudah berhasil. Kita cek di tabel owner-nya ya. Nah, kan sudah ada. Oke, kalian kalau mau selain nomor juga boleh, seperti email itu dan nomor telepon bisa. Oke, selanjutnya kita akan membuat constraint index atau menambahkan constraint index. Nah, fungsi dari index ini untuk mempercepat pencarian data dari kolom tertentu. Nah, sintak dasarnya itu seperti ini. Read index IDX, apa nih yang kita mau jadiin indeksnya? Email ya. Email on di tabel owner. Oke, tabel owner, email, titik koma. Oke, ini kita buka lagi DSC owner. Nah, emailnya udah mul nih, udah jadi indeks. Nah, setelah ini kita lanjut untuk mengisi dari tabel-tabelnya dengan data yang telah saya buat terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu dengan menggunakan Java. Nah, ini ada. Nah, ini saya menggunakan Java di sini. Oke, ini codingannya dan ini datanya itu ada 10.000. Oke, habis itu kita masuk di exampp, di bagian MySQL kita tekan admin. Nah udah, kita masuk di rental kamera di bagian owner. Nah, kita di sini akan mengisinya dengan import, choose file, pilih file yang masukkan ini owner data. Oke, udah nih owner data SQL. Oke, setelah itu kita import.
Kita menunggu dulu guys, memang agak sedikit lama karena datanya ada 10.000. Nah, ini datanya sudah berhasil diimpor ada 10.000. Nah, mari kita cek di shell-nya, di XMPP-nya. Oke. Aduh, kok jadi gini? Error. Nah, oke, kita no query. Kita lihat data yang telah kita masukkan. Select from owner. Karena datanya ada 10.000, jadi kita gunakan di sini limit untuk membatasi. Jadi yang kita cari itu cuma 50 data saja. Nah, ini dia data yang telah saya masukkan di owner. Begitupun juga di tabel pembayaran, di tabel transaksi, tabel kamera. Nah, kayak gini juga ya guys. Nah, selanjutnya kita akan mencari data dalam basis data ini karena kan terlalu banyak. Nah, daripada kita membuang waktu-waktu untuk mencari satu-satu yang data kita inginkan, maka kita pakai query ini saja untuk mempercepat. Select from nama tabel yang kita mau cari di mana? Owner ya? Owner, terus where di mana? Kolom apa nih? ID owner aja, ID owner. Oke, sama dengan tanda petik atas. ID berapa? ID 0015. Oke. Nah. Oke, ini dia datanya. ID owner, ID 0015, nama lengkapnya itu ada Chris Johnson, nomor teleponnya 1505 941041. Nah, mailnya ini chrisjohnson.mailexample.com. Nah, Jalan Merdeka nomor titik-titik Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, kode pos 36552. Selanjutnya kita itu akan mengupdate isi datanya. Misalnya ini yang tadi kita cari ID 0015 itu nama lengkapnya Chris Johnson. Nah, di sini kita akan merubah namanya menjadi, contohnya nama saya menjadi Salvadia dengan cara update. Nama tabelnya itu owner. Enter, set. Kolom apa nih? Nama lengkap. Nama lengkap. Oke. Nah, nilai nama yang kita mau tambahkan di sini menjadi siapa? Salvadia Jalan Sidikan. Terus itu tutup. Set where ID owner. Berapa ya? ID 0015. Oke, nah udah nih, mari kita cek lagi. Jadi select from owner, where ID owner, ID 0015. Oke. Nah, udah berubah kan di bagian nama lengkap sama di jalannya. Nah, setelah itu di sini kita akan mencoba menghapus isi dari data. Nah, kan di sini tadi datanya Salvadia titik, terus kita akan menghapusnya dengan menggunakan query delete from owner, nama tabelnya, terus enter, where kode pos ini 36552 titik koma. Oke, query oke, terus kita lihat lagi select from owner, ID owner, ID 0015. Kok yang penting? Ya, karena udah dihapus. Oke. Coba kita lihat select
Owner, limit, 20 aja ya biar cepat. Oke, 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 oke. Nah, kita lihat ya, di sini sudah tidak ada ID 15. Selanjutnya, perkenalkan saya Pratama Stefina Panigen akan melanjutkan presentasi proyek rental kamera setelah teman saya Sali. Selanjutnya dimulai dari aplikasi Actual Condition. Select all from kamera. Where kamera dengan Canon. Limit 10. Di sini select memilih data dari seluruh data dari kamera, di mana mereknya Canon kita limit 10. Yang kedua, operator lebih dari. Select all from kamera where harga sewa per hari lebih dari 100.000. Limit 10. Pilih seluruh data dari kamera di mana harga sewanya lebih dari 100.000. Kita tampilkan 10 data. Hasil, ini hasilnya. Lalu operasi kurang dari. Sama saja, select all from kamera where harga sewa per hari kurang dari 120.000. Limit 10. Hasilnya, pilih seluruh data dari kamera di mana harga sewa per harinya kurang dari 120.000. Tampilkan 10 data. Yang ketiga, menggunakan pola dengan wild chart. Select all from kamera where deskripsi like dengan limit 10. Pilih seluruh data dari kamera di mana deskripsi memiliki kalimat ringan, boleh di depan atau di belakang dari kata ringan. Tampilkan 10 data saja. Sebenarnya. Untuk aplikasi yang terakhir yaitu count, di sini untuk menghitung banyaknya data dengan parameter yang kita inginkan. Kita mulai dengan select count all as total kamera tersedia from kamera where stats. Kita pilih seluruh data, kita masukkan ke tabel baru dengan nama total kamera tersedia dari tabel kamera di mana status kameranya tersedia. Kita coba. Jangan lupa titik koma. Jadi total kamera tersedia di sini ada 4.379 kamera. Lanjut untuk yang berikutnya skema. Pertama-tama kita lihat dulu data tabel sebelum kita masukkan indeks dengan cara select all from peminjam where provinsi Jawa Timur. Jangan lupa ini. Kita pilih seluruh data dari tabel peminjam di mana provinsinya adalah Jawa Timur. Kita limit 10 agar tidak terlalu banyak dan tidak memakan waktu. Kita coba. Nah, ada 10 data di mana provinsinya Jawa Timur. Terus lalu kita gunakan explain select
out from kamera, from peminjam, where provinsi, misalnya Jawa Timur. Ini hasilnya. Selanjutnya, expand analyze, namun karena error, saya mencoba penggantinya dengan analyze table peminjam. Ini hasilnya. Lalu kita coba membuat indeks dengan cara create index dari atribut provinsi. Jadi kita buat indeks di provinsi pada tabel peminjam. Mari kita coba. Oke, jadi mari kita lihat. Expand, select all from peminjam, where provinsi, masukkan provinsi yang kita cari. Tadi ada Jawa Timur. Kita coba. Ya, ini hasilnya. Ada perbedaan dengan yang tabel sebelumnya, yaitu di sini tipenya, lalu possible key di sini 0, tidak ada, dan di sini ada indeks yang baru saja kita buat, indeks provinsi. Key-nya juga berupa indeks provinsi, di sini 0. Selanjutnya join, kita mulai dari left join. Select transaksi dari ID transaksi peminjam berupa nama lengkap, nama peminjam, lalu kamera, kita pakai merek kamera, terus nama kamera, lalu transaksi, tanggal sewa, transaksi, tanggal bulan, transaksi pertama, harga dari transaksi, join, peminjam, on, transaksi, ID, peminjam, nama, peminjam, transaksi, ID, transaksi, join, peminjam, on, transaksi, ID, transaksi, peminjam, ID, kamera, lalu ini hasilnya. Pilih seluruh data peminjam, dijadikan nama peminjam, kamera sebagai nama kamera, transaksi tanggal sewa, transaksi pengembalian, dan total harga. Left join, transaksi dari ID peminjam dari tabel transaksi berupa peminjam, ID peminjam di tabel peminjam, lalu left join, ID kamera, transaksi ID kamera di tabel kamera ID kamera. Selanjutnya right join sebetulnya sama, select peminjam ID peminjam, atas nama peminjam, ID peminjam, nama lengkap, atas peminjam, atas nama peminjam, lalu
transaksi ID transaksi lalu tanggal sewa transaksi tanggal pengembali transaksi total harga dari peminjam yang rekening transaksi mohon peminjam ID peminjam transaksi ID peminjam limit 10. Pilih ID peminjam dari tabel peminjam, pilih nama lengkap dari tabel peminjam. Kita ubah di sini menjadi nama peminjam. Pilih transaksi ID transaksi di tabel transaksi, tanggal sewa, tanggal pengembalian dari tabel transaksi juga, dan total harga. Join transaksi di mana peminjam ID peminjam di peminjam kita samakan dengan ID peminjam di transaksi. Kita limit 10 data, keluar hasilnya. Selanjutnya ada trigger. Mari kita buat terlebih dahulu untuk menampung data baru dan data lama setelah update maupun sebelum. Mari kita buat seperti yang telah disampaikan teman saya tadi. Create label. Nah, di sini ada, mari kita kasih nama log harga. Labelnya ID log belajar maupun nama. Selanjutnya ada ID kamera. Sini kita baca seperti yang tulis baca kali 10. Lalu kita harus isi 40 jadinya. Selanjutnya ada harga lama, ini integer, kita beri 1. Lalu beri harga baru, sini juga integer. Lalu tanggal waktu perubahan, kita beri date time atau selesai. Mari kita coba enter. Jadi ya, lalu kita coba lihat, deskripsikan tabel log harga. Jadi ya, ini tabelnya ID log berupa primary key dan auto increment. Lalu semuanya not null, berarti harus diisi semua, yaitu ID log, ID kamera, harga lama, harga baru, dan waktu perubahan. Selanjutnya trigger kita menggunakan delimiter. Yes. Create trigger before kamera before kamera or update on camera or each role. Insert into local ID kamera, harga baru, harga lama, dan juga waktu perubahan. Values di sini ada O, ID kamera, harga harga sewa per hari, O, harga sewa per hari.
dan ini. Jadi sini triggernya dimulai dari delimiter bentuk uang ini 2 kali untuk agar apabila kita menggunakan tanda titik koma, dia tidak langsung memproses, tidak langsung end. Lalu membuat trigger bernama before camera update. Jadi sebelum ada perubahan di kamera, untuk seluruh kolom kita mulai triggernya, masukkan ke dalam log harga berupa ID, harga baru, harga lama, dan waktu perubahan, dimana isinya adalah dari ID lama, harga baru, dan harga lama yang ada di tabel kamera. Mulai sekarang dan selesai. Jangan lupa menggunakan delimiter titik koma. Kemudian yang pertama kita periksa dulu datanya. Coba select all from log harga. Limit, pilih seluruh data dari tabel log harga. Empty set kosong. Lalu kita mulai update kamera, set harga sewa per hari 120.000, dimana ID kameranya, kamera yang dipilih ke 0001. Coba update dari update kamera, harga sewa per harinya kita update ke 120.000 di ID kamera K0001 pada tabel kamera. Kita coba lihat lagi pembuktiannya. Pilih seluruh data dari tabel log harga. Ini sudah terlihat harga lama 50.000 dan kita update ke harga baru 120.000 pada ID kamera K0001. Waktu perubahannya hari ini 17 Januari 2025 pada jam 4:07. Sekian presentasi dari kelompok kami. Tentu saja masih banyak yang bisa diulik dari database kali ini. Boleh cek di laporan kami atau kitab untuk Java-nya di kolom deskripsi video. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.